kurir menjemput barang. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, ini berarti kita udah berhasil implementasi server send event ya untuk tracking system gitu. Barang hilang. Ini hilang di pusat sortir. Ini sering banget sumpah. Astaga. Cuman ya udah. Nah, ini kurang lebih kita udah ini ya, udah implementasi si SSI ini. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu nih sebuah web implementasi SSI, kalian bisa inspect elemennya, kemudian di Oke guys, nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin bahas terkait server send event nih. Dia merupakan teknologi untuk ngirim update secara real time dari server ke klien ya, menggunakan koneksi HTTP. Nah, ini biasanya dipakai kalau mau nampilin yang nggak butuh interaksi klien, kayak menampilkan pertandingan olahraga, kemudian notifikasi. Nah, notifikasi apa? Kayak kalian kalau lihat Grab di HP kalian atau GoFood, Gojek, Tokopedia, Shopee yang kadang-kadang suka muncul nongol, ya kan? Atau misalnya tracking package yang tiba-tiba paket Anda sudah sampai gitu ya. Ya, itu mereka bisa bisa jadi memakai si server send event ini. Oke, karena baik lagi kita tidak perlu interaksi dengan si notifikasi tersebut untuk kayak minta dong notifikasinya, nggak, mereka secara otomatis ngirim gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada contohnya ya. Untuk HTTP request, kita kan biasanya kan request kemudian respon ya langsung. Nah, kalau HTTP dengan si server send event ini, kita melakukan request sekali melakukan request. Nah, kemudian request itu akan terus terbuat. Sorry, bukan terus terbuat. Kemudian request tersebut akan terus terbuka dan si server ini akan respons secara stream atau kayak secara ya berkala lah ya. Yang dimana server respon ini ya harus ketentuan dari server. Dia mau respon kayak misalnya kalau nggak ada apa-apa ya dia nggak bakal respon gitu. Oke. Oke. Nah, jadi kapan gunain SSE ini? Nah, SSE ini digunain cocok untuk kalau butuh update secara real time dari server ke klien. Oke. Seperti notifikasi atau feed berita tadi ya. Dan perlu komunikasi satu arah aja nih. Bukan dua arah. Kalau dua arah kalian bisa pakai WebSocket. Nah, ingin memanfaatkan koneksi HTTP yang udah ada tanpa perlu membuat koneksi baru. Karena bisa dikatakan kalau WebSocket itu kan bukan pakai koneksi HTTP. Dia ada koneksi si WebSocketnya sendiri. Jadi kalau kalian inspect browser itu pasti ada di bagian network tab itu ada bisa kalian lihat ini koneksi HTTP atau koneksi si WebSocket. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini masuk nih ke poin utama. Kita lebih mudah mengimplementasikan karena dia berjalan di atas HTTP sederhana gitu. Untuk juga dukungan browsernya dia bisa bisa lebih support lah. Nah, cuman ini bisa dikatakan rata-rata harusnya semuanya udah support SSE dan WebSocket. Tapi kalau kalian ingin mendukung browser lama kalian, itu bisa pakai alternatif lain. Kemudian ada yang namanya rekoneksi secara otomatis karena dia based on HTTP, biasanya kan browser secara otomatis request nih kalau misalnya koneksinya terputus gitu. Oke. Kalau WebSocket setahu saya kalau udah terputus sekali ya kalian harus reconnect lagi dengan cara ya kalian harus buat lagi reconnect-nya gitu. Nggak nggak bisa otomatis. Oke. Nah, kekurangannya komunikasi satu arah hanya bisa digunakan untuk mengirim data dari server ke klien ya, nggak sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada semacam trading kayak misalnya invest stock gitu ya, stok. Nah, itu kan kalau kalian lihat chartnya itu terus berubah ya. Nah, itu bisa dikatakan dia itu pakai server send event. Cuman karena kita update suatu stok, kayak misalnya kita beli stok atau jual stok, otomatis chartnya berubah secara otomatis. Dia itu bisa dikatakan pakai WebSocket juga, karena bisa dikatakan kita berkomunikasi dengan server dan servernya langsung menanggapi secara real time ya. Oke.
Jadi agak berbeda ya. Kalau untuk secara server ke klien aja itu kayak misalnya ya tadi notifikasi Grab, ya yang kayak kita nggak perlu urgent-urgent banget untuk ngerespon gitu ya. Dan kita walaupun kita respon ya nggak mengubah si notifikasi itu gitu, atau nggak mengubah data si yang ada kita terima secara real time gitu ya. Oke, kemudian dukungan browsernya juga terbatas yang tadi ya. Kalau versi lama memang dia agak lebih apa namanya agak lebih tricky lah untuk implementasi SSE ini. Kemudian nggak untuk binary data. Jadi kalau misalnya kalian kirim teks kayak misalnya kalian kirim promo atau tracking status atau misalnya notifikasi yang basisnya teks gitu ya. Nah, dia bisa. Cuman kalau untuk kirim binary kayak misalnya nih video, live stream gitu ya, atau kirim gambar, nah itu nggak bisa. Nah, untuk limitasi, dia ada limitasinya juga, karena maksimal koneksi ini 6 secara berbarengan ya. CSS ini bisa dibuka. Jadi kalau kalian punya suatu tracking, delivery tracking dengan ID tertentu, kemudian dibuka secara 6 browser gitu, nah itu maksimal ya 6 browser yang bisa dibuka gitu. Oke, jadi nggak bisa semua orang buka gitu, nggak, kecuali tracking ID-nya berbeda. Oke, makanya biasanya dia ada kayak ya penanda gitulah, ini koneksinya siapa, nih koneksinya siapa. Cuman itu di HTTP 1. Kalau kalian udah pakai HTTP 2 biasanya bisa sampai 100 koneksi si SSE ini. Nah, untuk contoh penggunaan SSE ini ada banyak. Cuman ada beberapa tadi saya sebutkan ya. Yang pertama memang dashboard monitoring. Jadi kalau kalian ada semacam web hosting nih. Nah, di web hosting itu bisa kayak kasih tahu nih, ini server kalian storage-nya udah full nih, tapi secara real time gitu. Oke, atau health web kalian ya udah kritikal atau misalnya bagus tapi ada notifikasinya gitu kan. Nah, itu bisa pakai SSE. Dan notifikasi ini balik lagi tuh kayak notifikasi ya sebenarnya ya. Nah, kemudian kayak ya si tracking pesanan nih. Nanti kita akan implementasi si tracking pesanan ini yang dimana kita ya buat semacam update real time tracking di mana statusnya di mana gitu kan. Cuman kita ini pakai si ini ya SSE ya, bukan pakai WebSocket gitu. Oke, kalau gitu kita akan coding aja langsung ya. Itu yang paling penting. Nah, oke, ini adalah contoh yang mau kita buat ya. Jadi nanti ketika kita melakukan update, dia otomatis secara real time pakai server send event itu akan muncul di sini nih. Ini kan baru statusnya 2, dan kalau kita lihat di sini ini hardcode ya. Jadi masih kita tulis nih status delivery-nya. Nah, kita akan implementasi dari front end, gimana cara dia konsumsi SSI ini, dan kita akan buat di backend-nya pasti. Oke. Nah, pertama kita akan mulai dari backend dulu, oke? Karena kita nggak bisa dari front end. Oke. Nah, di sini udah selesai nih import-importnya dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke implementasi buat SSE-nya ya sendiri ya. Nah, karena kita mau buat semacam delivery status ya, history ya. Jadi kita bisa, karena history jadi dia pastinya array kan. Oke, jadi kita bisa delivery status history. Ini semacam array. Nah, baik lagi ini bukan jadi patokan untuk implementasi SSE-nya, ini sebagai contoh sederhana aja. Oke. Nah, pada SSE ini kan kita kan mempunyai klien browser yang secara terus-menerus bakal disimpan dong koneksinya, ya kan, di server. Nah, maka dari itu kita perlu simpan juga ini klien punya koneksi. Oke. Di sini kita bisa aja let SSE connection sama dengan new set. Nah, di sini set itu kayak kurang lebih
array cuman nggak bisa duplicate gitu ya. Array cuman nggak bisa duplicate. Nah, kemudian di sini kita perlu ya buat sih endpoint sih buat server SSI-nya ya, server send event-nya ya. Oke. Di sini kita namanya track delivery lah ya. Ups. Sorry. Track delivery. Oke. Request respon. Kemudian di sini oke. Nah, di dalam track delivery ini, endpoint track delivery ini kita mau bikin server side event ya. Server send event, sorry. Nah, di sini kita perlu kasih header. Set header. Karena ini server send event, jadi kita perlu konten type-nya itu text event stream. Nah, text event stream ini buat nandain kalau ke klien ini tuh sebuah request yang nantinya sebuah respon yang nantinya akan berupa stream, jadi akan terus menerus. Oke. Yang dimana si browser ini, si klien itu harus siap untuk menerima koneksi ini secara terus menerus, jangan ditutup maksudnya. Oke. Nah, terus untuk yang kedua kita ada cache control. Cache control ini berarti kita suruh browser atau misalnya proxy yang connect ke sini bahwa jangan di cache ini punya response, karena baik lagi server send event itu ditujukan untuk real time update ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau update sesuatu ya ngapain harus di cache gitu, karena kan ini kan selalu berubah ya secara apa tujuannya. Oke, kemudian kita bisa satu lagi set header. Nah, connection keep alive. Nah, ini buat nandain ke server dan si kliennya bahwa koneksi ini akan terus terbuka nih. Jadi siap, jadi jangan buat koneksi baru gitu. Oke, terhadap si endpoint si track delivery ini. Oke, ini kurang slash. Nah, karena di sini kita mau kirim langsung ya si delivery status history-nya, setelah set header kita bisa langsung press write data. Kita bikin ini sebagai ya responnya ya yang diterima si klien nanti. Kita mau kirim langsung lah ya semua delivery status delivery status history-nya ya. Jadi kita bisa langsung JSON. Kita mau kirim berupa JSON delivery status history. Oke, kalau udah ini jangan lupa ya buat biar rapi ya nanti, jadi soalnya akan ada berkala, jadi kita perlu semacam inline lah ya buat nanti nggak mepet-mepet banget dia punya respon antara respon sebelumnya dan respon setelahnya. Oke, nah kemudian kita perlu set nih koneksi si SSE-nya, SSE connection-nya. Oke, buat nanti kalau misalnya ada update, kayak misalnya nih, kan kita mau bikin tracking delivery. Jadi kalau misalnya dari entah itu handphonenya kurir atau sistemnya komputer cabang mana itu melakukan update history tracking ya. Nah, ini akan secara otomatis kayak nge-trigger si SSA-nya jadi buat ngirim data ke kliennya gitu. Oke. Kita bisa SSA connection at rest. Jadi ini respons ini akan dimasukin ke dalam si SSC connection ini ya. Oke, yang dimana nanti akan dipakai lagi gitu ketika update dan sebagainya. Oke, kemudian di sini karena kita setelah melakukan server send event, kemudian mungkin ada satu klien yang disconnect, kita perlu close ya, jangan lupa ya. Buat intinya buat ya kalau nggak makan bandwidth, jadi buat ya servernya bisa terima respon dan request lainnya gitu ya. Langsung aja kita SSC connection delete, kemudian delete apa yang mau kita hapus gitu.
koneksinya ya. Oke. Kemudian kalau udah masuk, di sini kita perlu, karena tadi kan udah nih, jadi ini fungsinya ini function untuk SSE itu ya, server send event ya. Nah, di sini kita mau buat ya update delivery lah ya. Nah, oke, delivery status. Oke. Nah, kita mau buat nih untuk update delivery statusnya ya. Ya kan? Entah itu dari HP si pengemudi atau si pengirim, kemudian HP dari si cabang ya kan, kalau misalnya ya paket sudah diterima gitu. Biasanya kan mereka kan perlu melakukan post ke sistem ya. Nah, di sini kita bisa langsung post buat endpoint baru, update delivery. Itulah ya. Update delivery, kemudian request respon ya seperti biasa ya. Oke. Nah, kemudian kita perlu tentuin nih, karena kita mau update status aja ya udah, kita mau body-nya itu nanti si status, cuma ada status gitu. Oke. Kemudian kita kan mau setiap status itu pasti ada timestamp-nya. Jadi buat tentuin nih, karena kan ini pengiriman ya, jadi perlu tahu dia update-nya itu kapan gitu. Jadi kita bisa buat new status. Nah, di new status ini kita bisa, yang pertama di dalamnya ada status dari request body, yang kedua kita bisa kasih dia itu property time, yang dimana di dalam property time ini akan jadi ya penanda bahwa ini loh update terakhirnya gitu. Oke, yang dimana ini akan di broadcast ke klien ya. Jadi kita masukin dulu ke historinya, ke array push new status. Oke, kita akan kirim ini ke kliennya. Nah, oke ya, kalau gitu ya udah ya. Nah, kemudian di sini kita bisa, nah di sini baik lagi, saya pengen ngomong ke atas, karena di endpoint track delivery ini kita kan hanya REST write sekali kan. Nah, jadi apa sih yang dilakukan pas saat kita connect ke sini? Pas saat kita connect ke sini, ke track delivery ini, kita akan dikirimin REST header, kemudian kita akan dikirimin sebuah data dari delivery status history yang dimana kosong ya di awal-awal ya. Nah, kemudian koneksi tersebut akan kita simpan ke dalam SSE connection. Nah, kemudian untuk update selanjutnya gimana? Nah, kita perlu buat di sini. Kita perlu buat semacam loop untuk setiap SSE connection ini. Kita perlu broadcast ulang gitu. Oke. Dari si SSE connection itu ya. Nah, yang dimana kita bisa langsung kayak gini. SSE connection for each, misalnya for each apa? Namanya kita kasih SSE lah ya. For each SSE. Nah, kita bisa SSE.write. Kayak gini ya. Ini kurang lebih sama kan sama yang ini kan. Nah, cuman kenapa kita nggak taruh ini di atas gitu? Nggak bisa, karena baik lagi ini tuh cuman dipanggil sekali di klien. Oke. Untuk bertugas yang update-nya tuh sih update delivery ini. Gitu ya. Kecuali kalian udah ada initial statusnya nih, delivery status history nih. Entah itu di atas, di awal nih misalnya apa nih? Paket sedang dikemas gitu. Secara default atau secara bawaan ya. Nah, ketika dia si klien itu ambil track delivery ini, ya udah dia akan otomatis pertama kali akan dapat status si yang tadi paket sedang dikemas gitu. Oke. Cuman ini untuk update statusnya kita akan langsung lewat sini aja ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita REST JSON ya. Ini bukan ke klien, ini ke bukan ke klien yang mau terima si update ini loh, track delivery, cuman ini ke klien yang melakukan update delivery-nya. Oke, entah itu cabang komputernya cabang pengiriman. Oke, itu ya. Oke, kurang lebih gitu, dan harusnya nggak ada masalah. Di sini kita bisa langsung aja app listen port. Oke. Kemudian di sini kita kalau misalnya jalanin harusnya nggak ada error. Oke. Karena di sini nggak ada error, kita berarti siap ke HTML atau misalnya ke front end.
mau pakai React.js, Next.js, harusnya sama aja. Oke, lanjut. Nah, kan di sini kan saya masih hardcode ya. Masih apa namanya? Kita masih tulis manual nih delivery statusnya. Nah, kita mau mulai update nih, berarti di sini kita bisa hapus aja ya. Nah, si delivery status ini akan kita jadiin wadah untuk tempat update-nya. Yang dimana nanti kita akan append sih ini semua nih ke dalam si delivery status. Gitu ya. Untuk CSS-nya saya udah buat, jadi lama lagi nanti kalau misalnya buat di video. Oke, jadi kita bisa langsung aja nih karena kita mau main sama JavaScript nih pastinya nih. Oke, kita perlu yang namanya di front end pakai HTML itu perlu namanya event source. Nah, event source ini kita akan masukin endpoint si SSE yang dimana tadi localhost /3000 itu ya, localhost 3000, kemudian track delivery itu ya. Jadi ini untuk endpointnya yang mau kita consume, berarti jadi nggak sebatas mirip kayak HTTP biasa ya. Nah, cuman di sini kita pakai si event source ini. Kemudian, nah, baik lagi, kita perlu nyimpen di client tuh sebenarnya juga perlu nyimpen nih sebenarnya nih si history ini. Oke. Let all history. Contoh ya. Jadi semacam ya ini kurang awal. Oke. Ini apa namanya? Jadi dari notifikasi yang masuk, update yang masuk itu akan kita simpan di sini gitu. Karena balik lagi tadi, kalau kita lihat di backend, kita ini nyimpen kirimnya itu kan satu-satu gitu ya. Walaupun balik lagi kita kan simpen di belakangnya ini kan ada delivery status history. Nah, kenapa kita simpen si delivery status ini terus di depan juga kita simpen si di dalam array gini? Baik lagi, karena suatu saat klien terdisconnect, kemudian klien mau connect lagi, dia itu udah kesimpen di server, bukan kesimpen di all history-nya ini gitu. Oke, mungkin agak pusing, tapi tolong bilang aja ya kalau misalnya agak kurang jelas. Oke, kemudian di sini kita bisa melakukan ini ya, ambil on message. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan on message function. Nah, jadi di sini kita bisa event source on message. Nah, gitu. Jadi ketika kita menerima message daripada si event source ini, kita akan ngejalanin suatu function event. Nah, suatu function ini kita mau apa ya? Kita mau buat itu ya tadi ya, kita mau ngolah data dari server send eventnya, kemudian kita apa namanya? Taruh di dalam si ID delivery status ini. Oke, kalau kayak gitu kita bisa langsung cons, misalnya new history berarti ya, new history atau new update, terserah kalian mau apa. JSON parse. Nah, kita parse si event data ini. Oke. Nah, kemudian kita karena setiap all history itu apa namanya nanti kita mau sambungin ya bareng-bareng gitu ya, mau kita sambungin jadi suatu apa namanya suatu div yang akan kita masukin ke sini. Intinya ini semacam pengelolaan untuk front end ya sih, untuk kita terapin. Cuman kurang lebih ini sebenarnya udah bisa nangkep si apa namanya data dari back end-nya sebenarnya si SSE itu. Oke. Jadi setiap history yang masuk nih dari si event SSE tadi, kita langsung aja all history concat, jadi semacam ya gabungin lah ya. Oke, jadi di sini kita akan mengelola ya datanya. Nah, di sini kalian bisa skip aja nih datanya karena ini sebenarnya cuma buat pengelolaan aja datanya. Cuman kalau kalian mau lihat ya silakan ya. Nah, di sini kita mau buat format history versi HTML-nya lah contohnya ya. Jadi kita bisa all history.map.
Nah, map ini berarti looping ya. Looping di setiap elemennya. Di setiap elemennya ini kita mau buat dia semacam HTML gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ini tuh respons daripada si event source ini ya, berupa status dan juga ini yang udah kita define di backend tadi. Nah, kalau kalian bingung, kalau kita buka backendnya, nah ini status dan time nih ya. Ini yang keluarannya gitu. Oke. Dan udah kita tutup lagi. Kemudian di sini kita bisa join. Nah, kemudian kita di sini bisa join pakai ya. Jadi nanti ya ini untuk balik lagi ini untuk pengelolaan HTML ya. Oke. Kemudian kalau udah di luar map ini kita bisa ini nih. Mau kita taruh kan ini kan kita mau taruh si history ini ke dalam delivery status ini. Jadi kita bisa document get element by ID delivery status. Kemudian inner HTML kita masukin sih formatted history gitu. Oke, kalau gitu harusnya udah sih. Mantap sih ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke browser, harusnya udah bisa dibuka dapat ya. Nah, ini browser kita nih. Oke, masih kosong ya. Ini pada saat klien connect ke web kita, aplikasi kita. Oke. Nah, terus kita mau ngelakuin update. Nah, di sini saya udah buat nih. Contoh ya, kita mau update ini harusnya kita update dulu ke dia punya endpoint. Tadi kan untuk update delivery kita kan perlu update delivery ya. Nah, jadi kita bisa update delivery di sini. Metodenya post. Statusnya barang sedang dikemas. Oke, kalau misalnya kita lakuin post. Oke, ini ada yang error ya berarti ya. Nah, bagi kalian yang belum bisa nih, karena ada error, ternyata errornya tuh di bagian sini ya tadi ya. Jadi kalian dari tadi saya lihat, kalian bisa tulis ini ke cons ya. Oke. Ini ya saya menambahkan local time string-nya. Jadi kalau misalnya kita jalanin lagi, kemudian kita refresh, kita lakuin update ya. Oops, update. Kita ngelakuin update. Kurir menjemput barang. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, ini berarti kita udah berhasil implementasi server send event ya untuk tracking system gitu. Barang hilang. Ini hilang di pusat sortir. Ini sering banget sumpah. Astaga. Cuman ya udah. Nah, ini kurang lebih kita udah implementasi si SSI ini. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu nih sebuah web implementasi SSI, kalian bisa inspect elemennya. Kemudian di bagian network, nah di sini kalau kalian lihat di bagian HTTP track delivery, di sini ada content type-nya si text event stream. Gitu. Berarti ini server send event nih. Tuh, karena dia stream. Tuh. Oke ya. Nah, kalau ini berarti WebSocket, WS gini. Oke, kurang lebih gitu ya untuk video SSI kita. Semoga bermanfaat bagi kalian yang implementasi notifikasi sebenarnya. Dan sebagainya. Terima kasih.